Bangun tidur, lihat HP. Matiin alarm. Udah gitu, grup WhatsApp. Telepon pintar sudah layaknya pakaian atau rumah buat orang modern. Line. WhatsApp. IG, Instagram. Tapi itu bentar. Mereka, Setelah itu kita hampir tak pernah bercerai dari perangkat mungil ini, bahkan pada saat tidur. Nah, itu yang membuat dia itu menjadi produktivitas menurun dan nggak bisa konsentrasi. Apakah kita sudah kecanduan internet dan layar telepon pintar genggam alias smartphone kita? Iya. Ya, Iya. mencandu layar. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Tak perlu menyapa Dr. Darmawan Purnama di Facebook. Dia tak pernah aktif menggunakannya. Saya baru punya bulan November lalu Instagram karena terhubung dengan Facebook kalau nggak salah. Psikiater di Rumah Sakit Dr. Soeharto Herjan atau biasa kita kenal dengan RSJ Grogol ini cuma menggunakan media sosial untuk awasi anak-anaknya. Handphone dicek sesekali saja. Aneka grup obrolan di aplikasi WhatsApp nyaris ditinggalkan. Pasien datang kepadanya dengan aneka keluhan kejiwaan. Kalau kecanduan game memang lebih banyak ya, jelas datang berobat. Orang tua mendeteksi, kelihatan produktivitasnya menurun dari nilai segala macam yang menurun. Kalau kecanduan pornografi melalui internet itu datang. Tapi kalau khusus misalkan kecanduan internet doang, ini belum jelas, belum ada yang khusus datang kecanduan internet. Kecanduan game telah dimasukkan para ahli sebagai gangguan jiwa, tapi mereka belum sepakat apakah kecanduan internet itu masuk kategori gangguan kejiwaan alias disorder atau tidak. Tapi kita bisa sepakat bahwa ada jenis kesenangan baru yang mungkin bisa menjurus ke arah kecanduan. Keterikatan kita dengan layar smartphone alias telepon pintar dalam genggaman. Lagi belajar nih kayak gini, kalau misalkan ada HP saya bunyi atau bergetar itu, jadi saya lihat langsung terpancing gitu, ke distract. Firma riset konsumen D-Scout dalam studinya menyebut kita mengklik, memencet, menyentuh, mengusap layar smartphone kita rata-rata 2.617 kali dalam sehari. Apa yang terjadi dengan otak kita? Sehingga kita sebentar-sebentar terus mengecek layar HP. Sebetulnya yang mendorong itu adalah brain reward system. Terdiri dari struktur-struktur nukleus accumbens, ventral tegmentum area, kemudian sistem limbik. Nah, itu sistem limbik adalah pusat emosi kita berhubungan dengan pusat rasa senang. Nah, apabila terjadi suatu perangsangan ke sana yang kita persepsi enak, seperti makanan yang enak, kemudian dipijat, olahraga, kita ada rasa happy, ada rasa enak, itu akan merangsang brain reward system, dan kemudian otak itu brain reward system akan nagih untuk dipenuhi lagi. Aha, jadi itu yang terjadi. Kita senang lihat meme lucu di Twitter, pemandangan indah di Instagram, stalking alias menguntit profil mantan di Facebook, bermain game, rasa senang itulah yang bikin otak kita nagih. Nah, kalau itu jumlahnya masih oke, masih tidak mengganggu produktivitas, kita masih anggap itu sebagai balancing dalam hidup, jadi nggak selalu tegang. Lantas pada titik apa kita sebut aktivitas memandang layar handphone ini sebagai gangguan kejiwaan? Kalau misalkan dia minta waktu makin lama makin panjang, kemudian dia mesti menghabiskan sebagian besar waktunya, misalnya lebih dari 30 jam seminggu. Sedangkan orang normal aja kan 40 jam kerja seminggu. Dan tidak ada kesenangan lain yang bisa menggantikan, sehingga terus-menerus harus dipenuhi ke arah mesti buka internet, bisa dimasukkan ke dalam kriteria terganggu. Singkatnya, gangguan jiwa terjadi jika ada dua hal, distress dan disability. Perasaan gelisah, tidak nyaman jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi atau tak tergantikan. Dan ini yang paling penting, kita jadi tidak produktif. Orang dewasa atau anak sama saja, semuanya berpotensi mencandu dan terganggu jiwanya. Riset San Diego State University menyebutkan, anak-anak yang banyak menghabiskan waktu di layar tablet atau smartphone tidak bahagia. Studi mengambil data lebih dari 1 juta anak kelas 8, 10, dan 12 di Amerika. Dua kampiun teknologi informasi Bill Gates dan Steve Jobs juga membatasi anak-anak mereka dari paparan perangkat pintar ini.
Menjadikan layar smartphone kita jadi hitam putih atau abu-abu, konon bisa membantu kita mengalihkan perhatian mata dari layar. Tips berikutnya, jauhkan gawai dari tempat tidur. Karena rasa kantuk itu dipengaruhi oleh irama sirkadian dengan perantaraan cahaya. Jadi cahaya matahari, cahaya lampu. Nah, jadi itu kan sinarnya langsung masuk ke mata. Otomatis dia akan menghambat protein yang untuk membuat kita merasa ngantuk, termasuk melatonin. Akibatnya terus beraktivitas mengikuti dorongan kehendak. Disiplin. Kenapa tidak? Lalu yang udah dewasa harus membuat jadwal bagi dirinya sendiri dan melakukan kendali atas dirinya sendiri. Meditasi, sholat, merenung, menarik diri sesaat, itu juga bisa dicoba. Supaya kita selalu eling, otaknya dilatih untuk selalu mindful, nggak ikut-ikutan, terlarut begitu saja. Sains Sekitar Kita, Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.